Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Group and Social Media. Yang disusun oleh yang pertama, saya sendiri Velia Rohimatul Fatikah, NIM 2019-11530. Yang kedua, Fitratul Nisa, NIM 2019-11532. Yang ketiga, Muhammad Faiz Iqbal, NIM 2019-11533. Yang keempat, Nur Iza Fatmawati, NIM 2019-11543. Yang kelima, Eko Puji Yuswanto, NIM 2019-11527. Pengertian referensi grup atau kelompok referensi. Referensi grup atau kelompok referensi adalah setiap orang atau kelompok yang tidak langsung terhadap sikap, perilaku, pendapat, norma, ataupun nilai-nilai sebagai kerangka rujukan bagi individu dalam pengambilan keputusan. Kelompok referensi bisa berasal dari teman, saudara, tetangga, pemimpin, atau yang terkemuka dan sudah dikenali. Ada beberapa varian referensi grup menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Amir 2005, yaitu orang-orang yang di sekeliling individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Saat teman, saudara, tetangga, pemimpin agama, atau figur-figur politik seperti perusahaan yang terkemuka. Yang kedua, itu suatu kelompok orang yang mempengaruhi sikap, pendapat, norma, dan perilaku konsumen. Sebuah kelompok dapat menjadi kelompok referensi ketika kelompok tersebut membuat seseorang individu itu mengambil nilai, sikap, atau perilaku pada anggota kelompoknya. Yaitu jenis-jenis kelompok referensi. Menurut Suryani 2003, referensi grup atau kelompok acuan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Keluarga, kedua kelompok sosial formal, ketiga kelompok belanja, keempat kelompok kerja, kelima kelompok gerakan konsumen. Selanjutnya yaitu pengaruh kelompok referensi. Menurut Sumarwan 2011, terdapat beberapa bentuk pengaruh dari kelompok acuan atau kelompok referensi antara lain yaitu sebagai berikut. A. Yaitu pengaruh normatif. Pengaruh normatif adalah pengaruh dari kelompok acuan terhadap seseorang melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. B. Pengaruh ekspresi nilai. Kelompok acuan akan mempengaruhi seseorang melalui fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai. Seseorang konsumen membeli produk dengan tujuan agar orang lain bisa memandangnya dan meningkatkan ciri dirinya. 3. Yaitu pengaruh informasi. Kelompok acuan akan memengaruhi pilihan produk atau merek dari seorang konsumen, karena kelompok acuan tersebut dapat dipercaya sarannya, karena ia memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu pengertian conformity atau kesesuaian. Conformity adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Sedangkan menurut Kessler dalam Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa conformity adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau yang dibayangkan. Conformity yaitu bila jumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Sementara menurut David Osters, conformity adalah bila seseorang menampilkan perilaku tertentu karena setiap orang lain menampilkan perilaku tersebut. Cialdini dan Goldstein mengungkapkan conformity adalah tendensi untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi conformity. Baron dan ada dua faktor yang mempengaruhi konformitas, antara lain
Satu, kohesivitas dapat didefinisikan sebagai derajat ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap suatu kelompok. Ketika individu memiliki ketertarikan yang besar terhadap suatu kelompok, maka ia memiliki kohesivitas tinggi. Tingginya rasa suka dan kagum kepada kelompok orang-orang tertentu akan menimbulkan tekanan untuk melakukan konformitas semakin kuat. Yang kedua, ukuran kelompok. Semakin banyak anggota yang tergabung dalam kelompok akan menambah kuat seseorang untuk melakukan konformitas. Dalam buku Psikologi Sosial Baron dan Birne dijelaskan bahwa dari penelitian terkini Bond dan Smith menemukan konformitas cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran kelompok hingga 8 orang anggota bahan atau lebih. Pengertian opinion leadership atau kepemimpinan opini. Rogers dalam Windham 2009 mendefinisikan konsep opinion leader sebagai tingkatan di mana individu mampu untuk mempengaruhi individu yang lainnya melalui sikap atau perilaku tampak dan dianggap tepat dan dengan frekuensi yang tertentu. Rogers dan Cartonnel dalam Windham 2009 mengkarakteristikan seorang opinion leader sebagai orang yang memberikan contoh sebagai pada orang yang dalam Windham 2009 mengemukakan bahwa seorang opinion leader adalah dapat digambarkan sebagai orang melalui interaksi personal mampu membagikannya kepada orang-orang berkomunikasi dengannya. Ciri-ciri opinion leadership atau kepemimpinan opini. Menurut Gary Yuki 223, opinion leader memiliki beberapa ciri, yaitu A. Tingkat energi yang tinggi dan toleransi terhadap tekanan. B. Rasa percaya diri. C. Pusat kendali internal. D. Kestabilan dan kematangan emosional. E. Integritas pribadi. F. Motivasi kekuasaan. Selanjutnya, pengertian word of mouth communication. Menurut Kotler dan Keller, tahun 2007 mengemukakan bahwa word of mouth communication atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Menurut Harrison Walker tahun 2001 dalam buku Harris et al. Tahun 2013, komunikasi word of mouth communication merupakan komunikasi informal orang ke orang antara komunikator non-komersial yang menerimanya berdasarkan merek, produk, organisasi, atau jasa. Sedangkan menurut Bridges dalam Harris et al., WOM dapat bermuatan positif atau negatif. Negatif bertujuan merendahkan cek dalam komunikasi tersebut. Selanjutnya, manfaat word of mouth. Yang pertama, word of mouth adalah sumber informasi yang independen dan jujur. Yaitu ketika informasi dari seseorang teman itu lebih kredibel karena tidak ada asosiasi dari produk. Yang kedua, word of mouth sangat kuat karena memberikan manfaat kepada yang berteman langsung tentang produk melalui pengalaman teman dan kerabat. Yang ketiga, word of mouth disesuaikan dengan orang yang di dalam bergabung dengan percakapan kecuali mereka tertarik pada topik diskusi. Yang keempat, word of mouth menghasilkan media iklan informal. Yang kelima, word of mouth dapat dimulai dari satu sumber, tergantung bagaimana kekuatan influencer dan jaringan sosial menyebar dengan cepat dan secara luas kepada orang lain. Yang keenam, word of mouth tidak dibatasi ruang atau kendala lainnya seperti ikatan sosial, waktu, keluarga, atau hambatan fisik lainnya. Dimensi atau elemen mode communication. Menurut Servionet 2931 terdapat 5 dimensi atau elemen dasar
word of mouth yang dikenal dengan 5T, yaitu talker, topik, tool, talking part, dan tracking. The social media revolution. Perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini telah memunculkan alternatif baru dalam dunia jurnalisme. Kehadiran internet menjadi channel baru bagi para jurnalis untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Internet sebagai new media, lebih interaktif dan memberikan keleluasaan kepada para pengguna. Dampak media baru itu menyebabkan kanal informasi media tradisional seperti televisi, radio, dan media cetak beradaptasi dengan membuat versi online-nya. Kuatnya pengaruh media sosial dalam menyebarkan informasi diibaratkan seperti ini. Media sosial adalah perkataan yang keluar dari mulut akibat pengaruh steroid. Contohnya, berita kematian Michael Jackson pada 2009, para Facebook Twitter telah terlebih dahulu mengeluarkan kabar tersebut jika dibandingkan dengan jaringannya pemberitaan utama lainnya. UCLA Medical Center membuat pengumuman resmi kematian tersebut. Leslie Hilsum, redaktur internasional dari Inggris, Channel What News mengatakan bahwa bentuk baru dari jurnalisme yang muncul dari media sosial dapat membuka pintu-pintu baru untuk keahlian jurnalistik. Artinya, kita dapat memperoleh informasi dari penjuru dunia yang sebelumnya sangat terbatas didapatkan. Media sosial telah mendemokratisasi media dan memberikan peluang kepada penonton, pendengar, dan pembaca untuk beradaptasi sementara itu. Richard Sambrook, mantan direktur Global News di BBC, mengatakan bahwa media sosial seharusnya tidak membuat kita lupa nilai dari kredibilitas jurnalistik. Nilai untuk mempercayai seseorang bersaksi atas sebuah kejadian. Bersaksi adalah pekerjaan jurnalis yang dapat disediakan oleh teknologi. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam industri media dari perkembangan cepat teknologi seharusnya jangan dilihat sebagai di media tradisional, tapi sebaliknya sebagai komplemen. Terima kasih. Sekian hasil ini. Jika ada kesalahan kata, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.